Memberi judul apa yang ingin aku bagikan hari ini itu Meaningful Journey in Becoming ASN gitu. Teman-teman pasti kan udah familiar ASN itu apa. Kalau sudah sampai ada di ruangan ini, aku yakin bukan hal yang sepenuhnya baru gitu. Jadi perkenalkan, aku Claudia, aku humas di Kementerian Perdagangan. Tapi memang kiprahku belum lama gitu ya. Cuma dari secara tes CPNS nanti akan aku ceritakan bagaimana untuk sampai di titik ini tuh bukan perjalanan yang mudah dan pendek gitu teman-teman. Aku sengaja kasih judul meaningful, ada kata meaningful-nya karena di awal ini aku pengen sampaikan gitu teman-teman bahwa memang sih jadi PNS itu menjanjikan gitu kan. Tadi udah disinggung, masa tuanya terjamin, jenjang karir jelas, tapi justru aku yakin negara kita, pemerintah kita, karena aku berbicara di ranah kementerian ya teman-teman, pemerintah kita itu jadi jauh lebih baik ketika kita anak-anak muda yang pengen jadi PNS itu enggak sekedar berpikir tentang kompensasinya, jaminannya, pensiunannya, enggak. Tapi justru karena kita memang ingin berkarya dan berkontribusi, seperti itu. Sebelum aku lanjut, aku pengen survei tipis banget teman-teman, survei sekilas aja supaya aku tahu demografi audiensku. Ada 3 kategori ini, gampang banget teman-teman tinggal kasih reaction ya dari Zoom masing-masing. Kalau teman-teman ini udah tahu posisinya saat ini, sudah tahu akan apply di instansi apa. Instansi boleh lembaga, kementerian, ataupun universitas, sekolah, terserah, pokoknya udah tahu, silahkan thumbs up. Nanti ya bareng-bareng. Yang kategori kedua yang belum yakin atau belum tahu, teman-teman pengen apply di mana, silahkan pakai emoji yang ini ya, yang kaget gitu, tahu ya yang ini. Dan yang ketiga, teman-teman yang bahkan sudah apply atau sudah daftar. Oke, ini survei yang pertama. Ya, aku kasih tahu yang survei kedua, tapi tahan dulu, jangan sekarang. Mana nih? Nah, yang kedua bergantian ya. Yang kedua itu aku pengen tahu siapa aja di sini yang ini tuh pertama kalinya bakal ikut tes CPNS gitu. Kasih reaction applause, dan kalau yang kalian yang ini tuh tes CPNS kesekianku, silahkan kasih emoji yang paling kanan ini yang kayak buat party. Cukup jelas ya. Gitu. Aku stop share supaya aku bisa ngelihat galeri view-nya. Kalian ngerespon. Bentar, kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi, apakah kalian sudah mendaftar atau sudah yakin instansi yang akan kalian daftar? Silakan reaction-nya. Yuk, oke. Aku masih melihat. Thank you. Itu yang survei yang pertama. Rasanya kebanyakan udah jawab ya. Thank you. Sekarang kita ke survei yang kedua. Apakah ini CPNS pertama? Kasih applause. Atau CPNS yang kesekian? Kasih party emoji. Silakan. Oke. Baik. Siap. Nah, dengan begini aku tahu aku mengarahkan materiku atau sharingku lebih ke yang mana. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi ke survei kecil yang sangat membantu. Tadi aku lihat itu yang hati, yang kasih emoji hati, artinya sudah apply itu hanya 3 orang. Gitu. Jadi mungkin ada part-part untuk yang kasih emoji hati ini yang ya udah mungkin nggak terlalu bisa ngena karena bagiannya adalah untuk yang belum apply. Tapi untungnya kebanyakan justru masih ragu, itu banyak banget tadi, dan mungkin udah yakin tapi belum apply sampai menit ini. Gitu. Terus yang ini hanya ada 3 orang kalau nggak salah yang udah CPNS kesekian. Kebanyakan justru yang pertama. Ya. Nah, ini perjalananku teman-teman, aku nggak akan bahas panjang, tapi intinya adalah dari aku lulus di 2013 sampai 2019 itu aku udah ikut 6 kali tes CPNS. Jadi setiap tahun aku ikut gitu ya di kementerian yang selalu kalian bisa lihat gitu ya,
ada 3 kementerian yang selalu aku coba gitu ya, atau aku puterin karena 1 tahun kan cuma boleh 1 kali ya gitu. Tapi mana yang secara lowongan itu tersedia untuk jurusanku atau peluangnya lumayan oke. Antara Parekraf, waktu itu sempat jadi Bekraf, Kemenkumham, atau Kemendak. Nanti aku jelaskan kenapa gitu. Tes pertamaku itu sampai tes akhir wawancara, lalu aku dapat wawancara yang mempertanyakan identitas minoritasku, kok tumben gitu ya seorang minoritas mau jadi PNS, dan akhirnya the rest of interview itu kayak formalitas gitu. Itu yang aku bagikan di acara Mata Najwa. Maaf. Itu yang aku bagikan di acara Mata Najwa. Terus yang kedua, Kemenkumham, aku sempat jadi wawancara peringkat kedua tertinggi, tapi tetap gagal karena SKB CAT-ku rendah nilainya gitu. Terus ketiga keempat itu aku cuma sampai tahap awal banget, cuma SKD, nggak sempat SKB, baru tes yang keenam ini di Kemendak baru diterima dan sekarang bekerja di Kemendak gitu. Jadi perjalanannya panjang gitu teman-teman. Kalau ada yang nanya ke aku, apa yang harus kita pikirkan ketika kita mau apply PNS atau ASN, hal pertama yang selalu aku tekankan adalah teman-teman harus memikirkan baik-baik kenapa teman-teman melamar itu. Jadi find why-nya dulu, teman-teman. Ini tuh mungkin nggak teknis, yang teknis nanti ke belakang gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu. Pertama, harus yakin kenapa teman-teman suka instansi itu atau memilih instansi itu. Apakah karena instansi itu gajinya gede, Kemenkeu misalnya, itu kan udah rahasia umum gitu kan, atau karena jurusanku cuma ada di instansi tersebut gitu, atau itu justru teman-teman punya alasan yang lain. Kalau aku pribadi, tadi teman-teman udah saksikan gitu, udah lihat gitu ya, ada 3 kementerian yang selalu aku tuju. Aku selalu nggak pernah deh buka di yang lowongan-lowongan lain. Cuma 3 ini doang. Kenapa? Pertama Parekraf. Karena itu passionku. Aku suka traveling dan aku suka ekonomi kreatif. Lalu kedua, Kemenkumham. Aku selalu apply Kemenkumham selama masih ada jurusanku. Kenapa? Karena bagiku, aku punya mindset kalau kita mau benerin negara, kita harus benerin dari sisi hukum dulu. Makanya aku pengen masuk di jalur itu. Dan ketiga, itu Kemendak. Karena aku pikir ada daerah di Indonesia yang mungkin nggak punya sektor pariwisata, gitu. Tetapi pasti ada perdagangan di sana, gitu. Ini tuh isu yang ibu-ibu komplek aja, kalau daging harganya lagi mahal, itu bisa protes, gitu. Itu menggelisahkan. Jadi isu yang sangat mendarat di masyarakat. Nah, jadi aku selalu berputar di 3 hal itu. Sekarang aku ajak teman-teman berpikir, kira-kira apa sih bidang yang kalian itu emang terpanggil gitu. Kalian merasa ya ini menurutku penting gitu. Beda-beda setiap orang, tetapi patut untuk memikirkan itu. Oke? Yang kedua, teman-teman, pilih jabatannya gitu. Kenapa memilih formasi itu? Apakah cuma sekedar peluangnya paling gede gitu, atau memang kalian punya passion di sana sebagai analis, sebagai peneliti, sebagai apapun. Jadi kalian tahu persis bahwa kalian akan menikmati job desk atau tugas sesuai dengan jabatan tersebut. Ya. So tahap paling awal teman-teman terkhusus buat yang belum mendaftar atau belum yakin akan mendaftar di mana, ambil waktu sejenak, pikirkan kenapa kamu memilih itu, gitu. Karena itu akan membantu kita untuk tetap semangat ketika udah mulai boring menjalani rutinitas PNS. Kita tahu persis kenapa kita memilih hal tersebut. Oke? Nah sekarang persiapan yang semi teknis, teman-teman.
gitu. Jadi setelah teman-teman udah secara mental, secara pemikiran udah yakin nih, oh aku memilih ini karena aku terpanggil di bidang ini, gitu. Teman-teman jangan lupa lakukan riset. Oke, risetnya 3 teman-teman. Riset yang pertama adalah berhubungan dengan instansinya, gitu. Misalnya, apakah instansi itu, misalnya teman-teman tipe orang yang sangat lurus dan tidak mau menerima suap-suap, katakanlah. Dan aku harap semuanya seperti itu, gitu, karena negara kita membutuhkan yang seperti itu. Nah, baru tadi pagi ada satu temanku, dia sering tanya-tanya tentang proses CPNS, dan dia cerita, Kak, akhirnya aku blacklist Kementerian X, gitu. Karena aku tahu di kementerian ini uang pelicinnya banyak banget, dan aku nggak yakin apakah akan cukup kuat untuk menolak itu, gitu. Jadi setiap orang punya dan harus memikirkan kira-kira instansi itu sesuai dengan karakterku atau enggak. Tapi bukan cuma soal itu. Oke, ada yang bocor ya suaranya. Tapi bukan cuma itu, teman-teman, ada juga, pikirkan juga kayak instansi yang kelihatan nih instansinya itu dinamis banget, kayak suka ada pelatihan dan lain-lain. Teman-teman bisa amati dari media sosial masing-masing instansi. Kalau teman-teman tipe orang yang emang dinamis juga, ya pilih yang seperti itu, gitu. Jadi sesuaikan supaya teman-teman juga lagi-lagi menjalaninya dengan nyaman. Oke. Yang kedua yang nggak kalah penting, penempatannya, teman-teman. Harus teliti. Sekarang itu lumayan enak karena dikasih tahu ketika apply di sebuah kementerian, itu dikasih tahu akan ditempatkan di bagian mana. Betul ya? Jadi formasi apa, ditempatkan di mana. Dulu, bahkan aku di Kemendak sekarang diterima, itu nggak tahu. Jadi, aku apply formasi, aku baru tahu akan ditempatkan di Humas, itu setelah pengumuman diterima, terakhir. Nah, teman-teman coba kepoin kira-kira penempatan itu direktorat itu ngurusin soal apa, gitu. Teman-teman bakal suka atau enggak, atau lebih suka direktorat dari kementerian sebelah dan sebagainya, gitu ya. Sesuaikan, termasuk soal lokasi, gitu. Manfaatkan privilege untuk mengetahui penempatan dari awal itu dengan mempertimbangkan teman-teman emang mau di lokasi itu atau enggak. Karena aku punya teman CPNS sekarang, teman seangkatan gitu ya di Kemendak, dia apply Kemendak itu karena Kemendak itu ada kantor di Bandung gitu. Dan jurusannya dia tuh cocok gitu untuk di kantor Bandung. Tapi ternyata dia ditempatkan di Jakarta, teman-teman, gitu. Padahal dia butuh di Bandung karena ibunya sudah sepuh gitu ya. Dia harus menemani. Itu nggak enak karena dia emang nggak tahu dari awal, tidak ada kepastian dia itu akan ditempatkan di mana. Sekarang teman-teman, kalau melihat pengumuman, itu udah banyak banget kementerian atau instansi yang memberikan informasi penempatan juga. Jadi itu semoga membantu. Yang terakhir, ini subjektif teman-teman. Kalau teman-teman masuk PNS, salah satu pertimbangannya adalah finansial, teman-teman juga aku sarankan kepoin riset kecil tentang jenis jabatan dan kelas jabatan. Kalau jenis jabatan itu fungsional atau non-fungsional, gitu. Aku nggak tahu teman-teman udah familiar atau enggak. Dua-duanya bagus, teman-teman. Bedanya, kalau yang fungsional itu udah punya jenjang karir angka kredit yang jelas. Jadi, kamu nulis jurnal, tambah angka kredit 0,5. Kamu menjadi pemateri, nambah angka kredit sekian, gitu. Tinggal dikumpulin angka kreditnya, nanti bisa naik grade, gitu ya, naik kelas, gitu. Tetapi, naik golongan, gitu ya, dari 3A ke 3B. Tetapi nggak enaknya, kalau teman-teman sudah masuk ke yang fungsional, itu sangat susah untuk berpindah, gitu. Jadi dia udah lebih pakem, gitu.
Sebaliknya, kalau teman-teman daftar yang non-fungsional, kayak aku non-fungsional, nggak enaknya adalah aku nggak punya pegangan angka kredit. Aku harus ngapain, kayak ngisi materi kayak gini, aku nggak bisa ajukan gitu untuk penambahan kreditku. Tetapi positifnya, atasanku tahu aku non-fungsional. Atasanku langsung bilang gitu, 2 tahun dari sekarang, walaupun saya senang kamu di Humas, tapi kalau kamu berpikir untuk pindah direktorat atau bagian, let me know, nanti saya bantu gitu. Yang sesuai dengan jurusan HI lulusanmu gitu. Jadi kemungkinan untuk berpindah dan explore itu lebih tinggi. Nah, sekarang tinggal teman-teman sesuaikan, teman-teman lebih suka yang mana? Yang kaku, semuanya pasti, menetap, atau yang masih suka explore dan yang justru kenaikan golongannya itu tidak sekaku angka kredit. Ya, beda-beda. Kalau yang kelas jabatan, aku cepat ya teman-teman karena 30 menit aja. Kelas jabatan teman-teman hack-nya gampang, tipsnya gampang. Ketik aja di Google peta jabatan kementerian kalian, kalau bisa direktoratnya atau bagiannya, kayak misalnya peta jabatan Humas Kementerian Perdagangan. Nah, nanti di sana akan kelihatan orang-orangnya itu jabatannya apa aja, termasuk kelas jabatannya. Nah, biasanya kelas jabatan untuk kita yang S1 itu antara 7 atau 8, antara itu doang. Bedanya cuma di uang tunjangan kinerja sekitar 400.000. Nah, jadi aku benar-benar buka-bukaan nih sekarang semuanya supaya teman-teman memilih dengan lebih cermat. Nah, untukku sendiri, aku nggak ngejar hal itu gitu, karena buatku pertimbangan utamanya bukan finansial gitu kan, tapi it's okay kalau kalian memang punya pertimbangan finansial yang lebih berat gitu. Jadi 400.000 itu penting gitu kan, ngefek. Walaupun aku juga suka sih 400.000 gitu tambahan gitu kan. Silahkan dicari yang kelas jabatan yang mungkin lebih tinggi gitu. Oke, kepoin, harus rajin-rajin riset. Nah, sekarang kita ke, mulai tadi aku nah terus nih. Sekarang kita ke urusan yang lebih teknis ya teman-teman. Persiapan teknisnya singkatnya aku sebut 4T gitu. Bikinanku sendiri sih, tapi menurutku cocok menjadi representasi untuk masing-masing step gitu. Oke. Step besar seleksi PNS kan ada 4 ini gitu ya. Pertama, kalian harus apply, dan itu artinya kalian harus memenuhi syarat administrasi. Ijazah, transkrip, akreditasi, dan sebagainya. Betul ya? Oke. Yang kedua adalah SKD, atau seleksi kompetensi dasar. Oke. Yang punya passing grade dan se-Indonesia Raya, kompilasi soalnya sama. Maksudnya ya mirip-mirip gitu ya, tinggal diacak doang oleh sistem. Di SKD ini banyak sekali penyedia kursusnya atau kelas persiapannya. Yang ketiga, menurutku yang paling tricky adalah SKB. Tes komputer juga, tetapi yang sudah sesuai dengan jabatan persis yang kalian lamar. Jadi kalau teman-teman apply sebagai dosen, ya berarti SKB-nya berkaitan dengan mata kuliah atau jurusan yang diampu, misalnya seperti itu, gitu ya. Analis HAM, ya soalnya seputar HAM dan sebagainya. Dan yang terakhir, teman-teman, tentunya adalah wawancara. Aku berharap teman-teman semua bisa sampai tahap wawancara, gitu. Dan tentunya berhasil, tapi kan kalau berhasil udah nanti di slide terakhir aku jelaskan. Cuma aku berharap teman-teman banyak yang masuk sampai tahap wawancara, karena itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga gitu kalau sampai ke tahap wawancara CPNS. Sekarang kita bahas satu-satu. Setiap tahapan, teman-teman, itu sangat penting. Jadi kita nggak bisa bilang, yang penting dikencengin di SKB. Itu nggak berlaku untuk tes CPNS. Gitu. Setiap tahapan itu memiliki peran yang vital
untuk lanjut ke next step, lanjut lagi ke next step. Gitu. Jadi kita harus pastikan kita lakukan yang terbaik untuk masing-masingnya. Sekarang ke yang step pertama, administrasi. Aku yakin sih, tips-tips di internet udah banyak banget untuk yang administrasi, jadi aku bahas sekilas. Pertama, penuhi setiap persyaratan dengan mutlak. Aku sengaja pakai kata mutlak, gitu ya. Artinya jangan dinego-nego, jangan ditawar-tawar. Kayak foto mintanya latar belakang biru, aduh merah juga nggak apa-apa lah, gitu. Atau sesimpel map, kirimkan berkas ke alamat kantor gitu ya, dengan map biru. Aduh, map aja kah? Nggak terlalu penting, map hijau aja deh, gitu. Jangan, teman-teman. Karena panitia, pelaksanaan pun itu bisa sesensitif itu, gitu, untuk menggagalkan kalian karena hal kecil. Gitu. Waktu aku udah keterima di Kemendak, ngobrol sama panitia seleksinya, seleksi CPNS-nya. Dan beliau itu cerita, kenapa kok kesalahan kecil itu diperhitungkan, gitu kan? Karena nantinya dalam keseharian sebagai PNS, itu semua-semuanya rigid, teman-teman. Semua-semuanya itu sudah ditentukan, sangat kaku. Jadi teman-teman harus membiasakan sejak dari mempersiapkan administrasi. Kayak misalnya kita nanti bikin surat kalau di lingkungan kementerian, bahkan mungkin universitas, atau apapun yang berstatus ASN gitu ya, kita sebagai ASN, sudah ada aturan marginnya, fontnya, size-nya, itu sekaku itu. Gitu. Jadi kita membiasakan sih sebenarnya dari administrasi. Kedua, jangan menebak-nebak teman-teman, tapi tanya dan pastikan. Nah, tanya dan pastikan ini aku sarankan jangan lewat telepon. Beberapa orang yang approach aku di Instagram karena aku sering bahas tentang ASN, itu nanya, Kak, jurusanku itu habis ganti nama, UGM, aku ingat. Habis ganti nama, kira-kira masih boleh apply nggak ya? Gitu. Jawabanku, coba hubungi admin dari seleksi PNS kementerian tersebut. Gitu, kayak Kemendak itu yang fast respon di Twitter. Nah, ESDM itu di Instagram, setauku. Itu beda-beda gitu. Coba tanya. Dan hindari memastikan dengan menelpon, teman-teman. Ini tuh tips sederhana tapi penting gitu. Kenapa? Karena kalian butuh bukti tertulis untuk informasi yang kalian dapatkan. Jadi, worst case-nya, kalian gagal nih administrasinya. Kalian dibilang boleh jurusan administrasi perkantoran mendaftar di administrasi niaga misalnya, atau gimana gitulah, pokoknya yang mirip-mirip nama jurusannya gitu kan. Tapi waktu udah apply di pengumuman administrasi kalian gagal karena hal itu. Kan ada masa sanggah. Ya. Kalian bisa memperjuangkan karena kalian punya bukti tertulis, screen capture obrolan kalian. Ya, jadi tanya, pastikan, jangan menebak-nebak, dan simpan bukti. Oke, teman-teman, jangan ragu untuk cari kontak media sosial di instansi yang kalian tuju. Lalu baru lengkapi dengan teliti. Sekarang kita ke yang kedua, untuk mempersiapkan kemampuan dasar, tes SKD. Setauku, dari SKD ke SKB itu kebanyakan menggunakan rumus 3 kali formasi. Betul ya? Jadi kayak aku, waktu itu aku yang diterima itu 2 orang, jadi yang dari SKD di ranking hanya 2 kali 3, 6 orang, berarti ya 6 orang yang lanjut ke SKB. Oke, aku harap teman-teman semuanya udah punya bayangan ya, pemetaan SKD dan SKB-nya gitu kan, tahu step-step besarnya gitu. Supaya nggak asing. Nah, yang SKD ini kan umum dan ada passing grade-nya gitu. Jangan cuma puas dengan lulus di passing grade, karena teman-teman akan di-ranking gitu. Artinya, kasih target ke dirimu setinggi-tingginya. Kalau bisa kasih target 400 gitu nilai SKD-nya.
Jadi emang yang tinggi banget. Jangan kasih target lulusnya kalau nggak salah itu berapa ya, 310 atau aku udah nggak update tentang passing grade tahun ini gitu. Tapi kasih yang lebih tinggi. Nah, rahasianya cuma latihan, evaluasi, dan seterusnya gitu. Pertama, yang harus kalian evaluasi setelah kalian latihan itu coba ikut try out gitu. Kalian harus evaluasi di bagian apa kalian masih lemah. Apakah bagian wawasan kebangsaan atau yang karakter, yang kepribadian itu, atau yang umum, pengetahuan umum. Semakin kalian lemah di situ, semakin berarti kalian harus belajar makin banyak di part tersebut. Cukup jelas ya, itu evaluasinya. Nah, evaluasi yang kedua adalah evaluasi peningkatan skor. Jadi, sejujurnya, untuk yang kedua ini, aku nggak melakukan, teman-teman. Aku melakukan yang evaluasi yang jenis yang tadi doang, gitu, yang bidang mana yang aku belum. Tapi aku punya teman yang sangat tekun, gitu ya. Dia itu benar-benar rajin ikut tryout berkala, dan dia terus mengevaluasi kenaikan atau penurunan skornya. Dan dia cari tahu, kenapa kok ada skalanya dia itu turun. Terus dia simpulkan, oh waktu turun ini beneran ya teman-teman, waktu turun ini, waktu aku tryout itu, aku tuh minum kopi terlalu strong paginya. Jadi aku nggak tenang waktu ngerjain tryout. Nah, teman-teman, penting loh hal-hal seperti ini. Nah, nanti waktu hari H-test, teman-teman menghindari pola-pola yang akan membuat teman-teman nggak maksimal. Gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh aku tuh bisa ngedown kalau aku tuh telat atau panik gitu, nggak relax lagi. Terus jadi tryoutnya jadi jelek. Nah, kemungkinan hal yang sama akan berlaku di hari H-test. Jadi teman-teman sudah bisa punya pola itu dan menghindarinya. Ya, makanya kalau lagi tes itu pokoknya jangan telat, selalu ready sama alat tulis, hal-hal sederhana, karena kalau enggak itu kelihatan sepele teman-teman. Tapi kalau enggak, teman-teman panik sendiri dan akhirnya nggak fokus dan terdistraksi gitu. Waktu ngerjain soal udah kadung kemeringet gitu, udah kaget, udah keringetan karena panik, akhirnya nggak tenang dan nggak maksimal. Oke, jadi untuk SKD kuncinya adalah tekun, harus tekun latihan, nggak ada yang lain. Untuk SKB, jadi kompetensi bidang itu 3 kali formasi yang disediakan, berarti soal-soalnya sudah mengerucut dan disesuaikan dengan jabatan yang kalian apply. Aku SKB ini, tadi aku cerita gitu ya, menurutku yang paling tricky, karena sering gagal di bagian ini. Gitu. Sekarang, aku merasa orang-orang itu dimudahkan sekali dengan adanya Telegram atau forum-forum. Dan di situ saling share. Apalagi jurusan-jurusan yang populer. Formasi-formasi yang populer. Kayak auditor, pranata humas, analis. Itu tuh kayak formasi yang banyak sekali peminatnya, banyak alumninya, jadi bisa share. Nah, teman-teman, kenapa di SKB ini aku bilang, aku tulis kita itu harus benar-benar tangguh gitu ya, tangguh mencari informasi gitu, karena ada bocoran soal, ada bocoran jenis-jenis atau tipe-tipe pertanyaan yang sudah dibagikan sebenarnya. Kita tinggal reach ke sana gitu. Ada trik lain, yaitu coba cari di LinkedIn, teman-teman. Orang yang emang bekerja sebagai di posisi itu, terlepas itu kementeriannya sama atau enggak. Kalau nemu yang sama lebih baik gitu. Terus sapa dengan sopan, perkenalkan, lalu tanya-tanya, minta izin untuk tanya-tanya. Itu enak banget, teman-teman. Jadi teman-teman punya bayangan, oh, pekerjaan posisi ini itu akan ngerjain apa, gitu kan? Dan soalnya berkisar dengan apa. Oke. Yang ketiga, cari kompilasi soal di internet. Itu udah yang paling praktis. Cuma aku udah mencoba gitu. Yang ketiga ini untuk jabatanku sendiri, formasiku sendiri itu nggak ada sampai ke sekian page Google itu nggak ada.
karena memang bukan formasi yang populer. Semakin populer formasinya, itu biasanya kompilasi atau bocoran soalnya makin banyak. Tinggal teman-teman gigih gitu ya, tangguh untuk kepoin, untuk deketin orang, untuk berani tanya, untuk ikut forum. Itu sangat membantu di bagian SKB. Selain tentu saja melogika sendiri, kalau namanya analis hak asasi manusia yang kayak aku apply gitu. Itu memang waktu itu pertanyaannya undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Kapan hari HAM dunia dan sebagainya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Ya, silakan di logika kira-kira kalau di kementerian ini, formasi ini apa yang ditanyakan, itu teman-teman juga persiapkan. Oh ya, kalau udah mulai ada yang kepikiran atau gelisah atau ada pertanyaan, silahkan dicatat gitu ya, nanti ditanyakan waktu sesi tanya jawab. Nah, ini part yang aku paling pede teman-teman untuk bagikan gitu ya, yaitu step wawancara. Waktu di Kemendak sekarang aku diterima, itu teman-teman nilai SKD-ku itu peringkat ke-6 dari 6 orang yang lanjut ke SKB. Jadi teman-teman bisa membayangkan, nilaiku tuh yang paling rendah, yang masih nyempil nih masuk ke tahap kompetensi bidang. Gitu. Tapi akhirnya aku bisa diterima, 2 orang yang diterima, salah satunya aku, karena nilai wawancaraku tertinggi di antara seluruh 6 orang ini, gitu, di antara 5 pesaingku. Gitu. Begitu pula waktu di Kemenkumham. Aku sampai wawancara, itu juga tertinggi se-Surabaya, nomor 2 gitu ya, dari segala formasi dan hari wawancara. Gitu. Makanya mungkin ini part yang aku paling pede untuk bagikan gitu, karena sudah ada bukti nilainya. Ada 6 poin teman-teman yang teman-teman bisa coba apply atau aplikasikan gitu. Yang pertama, latihan. Jangan menyepelekan latihan. Latihan itu bukan cuma memikirkan gitu ya, kayak wah nanti ditanya ini aku akan jawab ini. Bukan. Tapi benar-benar kalian ngomong di depan cermin, kalian bikin draft kira-kira pertanyaannya apa aja, kemungkinan jawaban kalian apa, itu kalian latihkan. Jadi H-1 aku wawancara, aku selalu sendirian di kamar dan aku ngomong-ngomong sendiri kayak ada yang nanyain aku gitu, sambil pakai stopwatch biar omonganku nggak berpanjang lebar. Latihan gitu. Latihannya ada 2, berarti latihan konten, ditanya apa, akan menjawab apa, dan latihan artikulasi. Supaya jelas, supaya benar-benar meyakinkan. Nah, itu semua perlu dilatih. Oke? Yang kedua, teman-teman, adalah bagaimana teman-teman bisa menyambungkan apa yang teman-teman pilih, instansi atau formasinya, itu relevan dengan pengalaman kalian. Itu penting banget, dan itu akan memenangkan hati pewawancara gitu. Misalnya waktu di Kemendak, aku waktu ditanya kenapa mendaftar Kemendak, ya kemungkinan pertanyaannya kan sama tuh, kalian nanti apply dimanapun ya adalah kemungkinan pertanyaan itu. Aku bisa jawab dengan mantap. Aku bisa jawab dengan mantap. Oh Pak, karena saya pernah magang di Atase Perdagangan KBRI Bangkok, gitu. Dan dari sana saya jatuh cinta Pak dengan bidang perdagangan. Aku bisa jawab seperti itu teman-teman, gitu. Artinya kita memenangkan hati. Oh ternyata orang ini apply karena emang udah punya pengalaman atau punya hal yang relevan dengan apa yang dia lamar. Itu sangat skornya tinggi gitu teman-teman. Dan ini balik ke slide awal. Coba pertimbangkan, bayangkan kalian akan ada sampai step wawancara. Kira-kira apa yang akan kalian jawab ketika ditanya kenapa memilih instansi tersebut? Apakah emang kalian punya pengalaman organisasi, volunteer yang memang sesuai dan mendukung kalian? Ya. Yang ketiga adalah harus
membiasakan melakukan dengan ekstra, apapun itu. Sebelum wawancara, aku kepoin website Kemendak. Bener-bener aku liatin, satu tab. Dan percaya atau enggak, teman-teman, waktu wawancara, aku ditanya loh, kamu sudah pernah lihat website Kemendak? Gitu. Dan aku bisa jawab pede, oh sudah Pak, saya sudah lihat. Oh ya, apa yang masih kurang? Dan aku bisa jawab, teman-teman, ada tab yang belum lengkap Pak informasinya. Dan di tab yang ini, itu juga ada yang masih typo atau penulisannya tidak sesuai KBBI. Jadi aku benar-benar bisa jawab tajam, karena sebelumnya aku udah rela-relain kepoin satu-satu gitu ya, websitenya Kemendak gitu. Nah teman-teman silahkan juga, mungkin nggak ditanya tentang website, tapi ditanya tentang hal yang aktual yang ada di berita atau apa. Teman-teman harus bisa prepare itu gitu. Karena kita nggak tahu pertanyaannya akan seperti apa, lebih baik disiapin daripada kita kelabakan menjawab. Yang keempat, ini tentang storytelling, teman-teman. Karena wawancara itu seni memenangkan hati, gitu ya. Jawaban, ada banyak orang yang jauh lebih pintar dari aku, atau dari kalian nanti saat wawancara, ada banyak orang yang mungkin pengalamannya lebih sesuai. Tetapi bagaimana kita meramu jawaban kita menjadi sebuah cerita yang bermakna, gitu ya, sesuatu yang membawa nilai tambah, itu penting. Contohnya, kalau tadi ditanya, kenapa kok pilih Kemendak, gitu kan? Jangan lupa siapkan hal yang kedua yang paling sering ditanya, kenapa pengen jadi PNS? Itu udah, aku 3 kali wawancara, selalu ada pertanyaan itu, gitu. Kenapa ingin jadi PNS? Kan swasta gajinya lebih gede, biasanya gitu. Silakan ramu jawaban kalian sendiri, yang itu bisa membuat pewawancara kalian itu bisa yakin dan merasa, wah, orang ini aset berharga nih, atau orang ini niat banget nih jadi ASN, gitu, jadi PNS. Tapi nggak boleh bohong. Aku nggak sedang mengajari teman-teman berbohong. Harus jujur, tinggal diramu ceritanya. Waktu itu, baik di wawancara Kemenkumham, yang aku ranking 2 se-Surabaya sampai yang Kemendak, selalu ada pertanyaan ini, dan jawabanku sama. Karena itu memang panggilan hatiku. Aku bilang, saya melamar jadi PNS karena saya ingin membuktikan, Pak, bahwa seorang double minoritas pun berhak untuk berkarya di negeri ini. Gitu. Di Kemenkumham, pewawancaranya sampai langsung berdiri dan ngajak aku salaman. Gitu. Dan artinya, oke, aku udah memenangkan hati mereka, gitu kan. Begitu pula saat di Kemendak, gitu ya. Jawabannya selalu itu, karena memang itu kejujuran yang paling dasar di hatiku, gitu kan. Tinggal teman-teman sesuaikan. Kenapa kalian jadi PNS? Jangan bohong, jangan jawaban yang klise, tapi emang itu yang sangat personal dari kalian. Karena waktu kalian menjawab pun akan beda kok, gitu. Ya, create your own story. Yang kelima, first impression itu sangat penting, teman-teman. Asumsikan kalian akan wawancara kayak aku Kemendak ini, Zoom, by Zoom gitu ya. Karena pandemi kayaknya masih lama juga gitu teman-teman untuk kelar gitu ya kalau kita rasional ngomong. Asumsikan lewat Zoom. Kalian harus bagaimana caranya saat kamera nyala dan berhadapan dengan pewawancara itu punya first impression yang bagus. Misalnya rambutnya rapi, gitu, nggak banyak keringat-keringat, gitu kan, atau apapun, itu penting, gitu, walaupun bukan yang terpenting, ya. Aku ingat biasanya aku tuh untuk boost, untuk meningkatkan kepercayaan diriku tuh simple. Biasanya aku cuma H-1 acara penting, itu aku nyalon untuk rambut doang, gitu, biar rambutnya lebih rapi, gitu kan, karena rambut singa aja, gitu. Sesimpel itu. Nah, waktu wawancara Kemendak aku nggak siap, aku lebih fokus ke konten, jadi udah rambutku tuh nggak enak banget, gitu. Udah sempat gelisah, gimana kalau dianggap nggak rapi, gitu kan. Tapi hanya dengan trik-trik sederhana, yang penting secara
pembawaanku aku tetap senyum gitu kan, kita tetap bisa ramah, kelihatan friendly, relax, tapi jawabannya mantap, berbobot gitu, itu udah tetap oke. Ya, jadi note-nya adalah bukan yang terpenting, tapi kalau teman-teman bisa siapkan itu lebih bagus. Yang terakhir teman-teman, wawancara itu berhadapan dengan calon atasan kita, kebanyakan ya calon atasan kita yang akan kita temui nanti saat sudah bertugas. Tidak ada yang bisa menjamin pertanyaan apa saja yang muncul. Ya, bisa sangat beragam. Maka harus membiasakan untuk menjawab tidak ragu-ragu. Ini akan terbantu kalau teman-teman itu rajin untuk berdiskusi, tanya jawab sama teman. Kemarin salah satu pertanyaan yang nggak terduga adalah ditanya sama pewawancaraku. Kalau misalnya kamu saya ajak ke toko buku, 2 rak buku apa yang akan kamu tuju paling pertama? Aku sendiri teman-teman bukan seorang yang rajin membaca, sejujurnya. Dan pertanyaan itu di dalam hati aku udah duk gitu. Udah benar-benar panik gitu. Tapi dengan sangat tenang, aku cuma ingat-ingat dengan jujur dan aku jawab sejujurnya. 2, Pak, kalau begitu saya akan pilih rak puisi dan rak majalah National Geography sama Harvard Business Review. Saya bilang gitu. Aku bilang gitu. Karena memang itu yang aku suka, majalah HBR, Nat Geo, sama buku-buku puisi. Gitu. Jadi tetap jawab jujur, tapi yang penting adalah aku tanggap. Karena biasanya mereka juga mengecek seberapa cepat kita merespon sesuatu. Ya. Itu untuk keseluruhan wawancara. Semoga teman-teman sampai tahap ini gitu kan dan bisa menggunakan hal ini. Kalau masih ada yang belum jelas silahkan nanti ditanyakan. 2 slide terakhir teman-teman. Menjadi PNS itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Bukan kontrak 1 tahun, bukan kontrak 5 tahun, tapi puluhan tahun. Ya, kalau teman-teman emang berniat menikmati jaminan hari tuanya. Ya, kecuali teman-teman aku mau jadi PNS coba-coba aja 5 tahun gitu. Ya it's okay juga sih gitu kan. Setiap instansi punya kebijakannya. Tapi karena ini adalah pertandingan dan perjalanan yang panjang, kalian harus, dan aku semangati sekali, kalian membuat personal mission yang kalian taruh baik-baik di kepala kalian. Kenapa kalian menjadi ASN? Itu penting sekali. Dan kenapa kalian memilih instansi tersebut yang tadi kita udah bahas gitu ya, supaya ketika udah membosankan semuanya formalitas, teman-teman tetap punya semangat. Karena lagi-lagi aku sangat yakin justru karena anak-anak muda yang punya passion, yang pengen benerin negeri ini, itu yang perlu masuk menjadi ASN. Bukan sekedar anak muda yang berpikir bahwa yang penting hari tuaku enak, terus nanti nyantai-nyantai aja di kantor. Jangan teman-teman, karena kita dibayar sama uang rakyat gitu ya. Jadi kita harus kasih nilai tambah yang signifikan. Kita harus punya sebuah personal mission. Aku ingin menjadi PNS yang seperti apa. Aku ingin bersumbangsi dengan cara apa saja. Taruh itu baik-baik di kepala kita. Terakhir, teman-teman bisa ikutin sesi seperti ini belasan kali, puluhan kali. Tapi percaya teman-teman, semuanya itu jodoh-jodohan, rezeki-rezekian gitu ya. Aku baru masuk yang ke-6. Temanku barengan seangkatanku fresh graduate langsung masuk. Tadi waktu ku survei banyak ini yang tes pertama gitu ya. Jangan berkecil hati kalau di tes pertama gagal gitu. Bahkan kalau aku suruh memilih teman-teman, Tuhan bolehin aku milih. Kamu mau jadi PNS fresh graduate atau di tahun ke-6 kayak sekarang. Aku akan jawab di tahun ke-6 kayak sekarang atau tahun ke-4 deh atau mungkin tahun ke-8 gitu, terserah. Tapi kenapa kok aku milih demikian? Karena semakin sering aku mencoba, semakin aku tuh tahu persis perjuangan menuju titik ini tuh nggak mudah. Dan semakin aku menghargai pekerjaanku. Itu pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah aku udah punya pengalaman dan berpuas-puas explore yang lain. Pernah jadi guru, pernah jualan online, pernah nulis, pernah editor. Udah puas nih explore yang lain. Saat aku menetap,
itu semua menjadi sumbangsi yang berguna. Ternyata kemampuan editingku berguna untuk Humas Kemendak. Sampai aku akhirnya sekarang memegang akun Pak Mendak sendiri. Itu aku yang pegang gitu. Terus juga hal-hal yang lain. Aku ternyata pernah jadi guru gitu kan, yang ngajar. Sampai ternyata jadi sumbangsi juga di kementerianku untuk ngajar dan berhadapan sama orang-orang banyak gitu. Yang biasanya lagi visitasi. Biasanya aku diminta. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman yang akan menambah kapasitas kita, kemampuan kita, dan itu berguna. Jadi jangan berkecil hati kalau tes pertama masih gagal. Tapi tetap aku doakan semuanya berhasil dan setidaknya sampai tahap wawancara. Terakhir, jangan lupa bersenang-senang, nikmati prosesnya, karena gagal atau berhasil itu cuma hasil, cuma konklusi. Proses demi proses itu berharga, teman-teman. Semakin kita coba, semakin kita jadi tekun, semakin kita jadi telaten, teliti, dan sebagainya. Ya, semangat. Aku akhiri. Nanti kita pertajam di sesi tanya jawab. Terima kasih. Kak Claudia lebih ya banyak tips and triknya juga ya, sangat insightful juga menurut saya. Kalau saya kali ini akan lebih ke teknis bagaimana kemarin penyelenggaraan CPNS di tahun saya. Karena CPNS di periode saya ini perjalanannya sangat panjang, mungkin akan lebih panjang daripada CPNS yang lainnya. Karena saya itu mendaftar tahun 2019, kemudian tesnya tahun 2020, baru masuk perkenalan ke instansi saya itu tahun 2021. Jadi memakan waktu 3 tahun hanya untuk tesnya aja, ya, mulai pendaftaran administrasi hingga mendapatkan SK-nya. Jadi itu waktu yang lumayan lama. Kalau misalnya saya amati di tahun-tahun sebelumnya, kayaknya nggak selama itu juga, nggak sampai 3 tahun juga begitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh MC barusan bahwa saya ini adalah dosen CPNS, khususnya dari instansi atau Kementerian Agama ya. Jadi saya mengambil jalur CPNS formasi di situ, kemudian langsung menjadi dosen. Memang dari awal memang sudah tahu tujuannya adalah ingin menjadi dosen. Kalau Kak Claudia tadi kan mungkin baru tahu nih di akhir kalau dia akan ditempatkan menjadi RO begitu atau bagian humas. Nah, kalau saya ini sejak awal sudah memutuskan kalau memang ingin menjadi dosen begitu. Barangkali di sini ada juga yang berencana untuk mendaftar sebagai ASN di dalam ini ya formasi dosen atau guru gitu. Ada nggak ya di sini? Coba saya lihat nama-namanya ya. Kayaknya tadi ada yang dari UPN ya, mahasiswa dulu. Oke, kayaknya kalau ngelihat wajahnya masih muda-muda banget ya. Kalau masih muda-muda banget sih kebanyakan di kementerian seperti Kak Claudia begitu ya. Kalau misalnya sebagai guru, bukan berarti yang mendaftar menjadi guru atau dosen itu tua-tua, bukan. Tapi karena untuk menjadi seorang dosen itu minimal harus S2. Dan nggak semua anak muda itu sudah lulus S2 kan. Jadi kebanyakan kalau yang saya amati untuk yang menjadi pendaftaran dosen itu biasanya yang mendaftar yang lebih senior gitu dibandingkan kementerian yang lainnya yang hanya mensyaratkan S1 atau bahkan mungkin lulus SMA begitu ya. Nah, yang akan saya jabarkan kali ini adalah yang khusus dosen di Kemenak atau Kemenak pada umumnya, karena sama aja sih semua tesnya dijalankan secara bersamaan, baik itu yang ingin mendaftar menjadi dosen, atau mungkin ada penyuluh agama, dan juga lainnya. Oke, saya langsung ke slide berikutnya. Proses saya ini diawali pada tahun 2019, akhir tahun ya, waktu itu bulan November, itu adalah pendaftaran online. Awal mula saya memutuskan ini karena memang saya sedari awal bercita-cita untuk menjadi dosen. Sejak tahun 2014 saya sudah mencoba untuk menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia, di Surabaya khususnya ya. Ada di UPN, kemudian di Universitas Widya Mandala,
di UNER pun juga pernah, tapi semua statusnya ini hanya sebagai dosen luar biasa, atau kita tuh bekerja hanya untuk mengajar aja, nggak pakai melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian ngisi borang akreditasi dan segala macamnya, tidak seperti itu. Nah, karena dari awal saya memang sudah memutuskan untuk fokus untuk menjadi dosen dimanapun itu, maka pada waktu tahun 2009 ini ya sudah pasti saya tidak terbesit sedikit pun kementerian yang lain. Saya sudah langsung menuju Kemenak pada waktu itu dan sebagai dosen jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, karena memang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya pada waktu itu adalah di Kemenak, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, jadi kalau dosen tuh biasanya sudah tertata, sudah ada ininya, jalurnya gitu, bahwa kita ingin menjadi dosen apa, di mana itu kita sudah harus tahu terlebih dahulu gitu. Ya, pada waktu itu saya sebenarnya menjadi dosen di UPN. Kenapa pada waktu itu saya tidak mendaftar di UPN? Karena memang formasinya tidak ada. Jadi tidak ada formasi untuk dosen ilmu komunikasi di UPN. Sementara itu umur kesempatan untuk mendaftar CPNS ini kan sudah semakin tipis ya. Maksimal pendaftaran CPNS itu kan 35 tahun. Nah, karena masih ada kesempatan beberapa tahun sebelum batas umurnya itu datang, maka saya memberanikan diri untuk mendaftar di instansi atau kampus lain, begitu. Jadi ya saya langsung mendaftar ke situ. Kenapa enggak di UNER juga? Karena UNER waktu itu tidak membuka persyaratan atau tidak membuka lowongan seperti itu. Jadi sudah pasti tujuan saya adalah CPNS Kemenak sebagai dosen jurnalistik di FDK Winsa, seperti itu. Nah, kalau kalian tetap ingin mendaftar di Kemenak, meskipun tidak menjadi dosen, ini banyak kok sebenarnya formasinya itu. Maksudnya lowongan yang ditawarkan itu banyak. Misalnya nih, di sini kalian bisa menjadi penyuluh agama, bisa menjadi penghulu, bisa menjadi pelaksana atau fungsional, dan macam-macam. Nanti kalian bisa search apa detail atau definisi dari apa yang tertampilkan di sini ya. Seperti itu. Dan sebagai dosen sendiri sebenarnya juga merupakan jabatan yang ada jenjang karirnya atau ada fungsionalnya. Tadi kan sempat disinggung juga ya oleh Kak Claudia bahwa ada yang fungsional, ada yang non fungsional. Nah, kalau dosen ini ada fungsionalnya. Jadi ketika awal masuk kita statusnya sebagai tenaga pengajar. Kemudian nanti ketika sudah mengajar beberapa tahun, 1 tahun deh kayaknya, nanti kita akan bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional, kemudian kenaikan golongan juga, yang awalnya mungkin disetarakan dengan 3B karena lulusan S2, kemudian nanti jabatan fungsional pertamanya adalah asisten ahli. Setelah jabatan asisten ahli, nanti akan ada lektor, lektor kepala, dan yang terakhir adalah profesor. Jadi kalau kalian sering mendengar kata profesor, prof ini, prof itu berarti beliau sudah ada pada puncak jabatan fungsional sebagai dosen. Begitu. Berikutnya, ini adalah persyaratan pelamar ya. Ini saya rasa sih secara umum di kementerian manapun juga akan sama bunyinya seperti ini. Jadi mulai 18 hingga 35 tahun, kemudian tidak pernah dipidana, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Kemudian sesuai kriteria formasi, jadi nanti formasi yang kita tuju nih sebagai dosen misalnya akan menunjukkan persyaratan background S1 kita atau S2 kita apa. Nah, itu kita harus memilih yang sesuai yang mana. Berikutnya adalah surat keterangan bebas narkoba. Ya, jadi seperti itu secara umum. Kemudian beberapa formasi atau kriteria pelamar yang bisa mendaftar di Kemenak itu kurang lebih ada 6 macam ya, macam-macam banget. Kalian bisa mendaftar sesuai dengan apa yang menjadi passion kalian dan tujuan kalian. Yang paling sering saya jumpai kalau untuk dosen dan guru itu biasanya adalah cum laude dan umum. Cum laude ini berarti
siapa saja para lulusan yang memiliki IPK yang kumlot ya, jadi 35 ke atas gitu sampai 4. Nah, itu biasanya seperti itu yang diterima. Kemudian kumlot itu juga harus berasal dari universitas dan prodi yang memiliki akreditasi A. Kayak Salsa ini dari komunikasi UPN, akreditasinya A, baik institusi maupun apa ini namanya jurusannya. Jadi kalau mau daftar kumlot itu insya Allah bisa. Kemudian untuk umum itu lebih banyak biasanya ya. Jadi kalau umum itu yang dicari 3 gitu. Kalau berdasarkan pengamatan saya secara singkat itu kumlot biasanya cuman diambil 1 kayak gitu. Jadi akan lebih banyak yang jalur umum daripada kumlot. Kemudian ada juga yang pelamar disabilitas, itu negara ternyata sangat welcome ya dengan para difabel bisa mendaftarkan melalui jalur tersebut. Kemudian putra-putri Papua atau Papua Barat, diaspora atau yang orang Indonesia tetapi beliau sedang berada di luar negeri begitu. Kemudian ada P1TL atau orang-orang para pendaftar yang tahun sebelumnya itu sudah mendaftar namun tidak sampai pada seleksi akhir atau tahap SKB. Sepengertian saya seperti itu. Jadi itu adalah macam-macam pelamar ya. Silakan disesuaikan dengan minat dan juga tujuan masing-masing. Kalau saya kemarin itu mendaftar di jalur yang umum atau di kriteria umum begitu, karena memang UINSA lewat Kemenak itu mensyaratkan seperti itu. Di kampus yang lain bisa saja berbeda. Hal ini saya ini tahun kedua, saya kedua kalinya mendaftar CPNS ya. Yang pertama saya mendaftar di UPN sendiri di jurusan Ilmu Komunikasi juga. Pada waktu itu saya mendaftar yang cum laude. Cum laude itu tetapi ada beberapa drama di balik itu ya, karena ternyata saya baru tahu kalau cum laude yang namanya cum laude itu sebenarnya untuk yang kampus yang sudah ada akreditasinya. Sementara kalau saya kan lulusan S2 dari Taiwan. Sementara itu kalau di Taiwan nggak ada akreditasi, jadi ya nggak nyambung gitu loh persyaratannya seperti itu. Sehingga pernah di satu tahapan itu saya tidak dipanggil ya atau tidak dipastikan saya tidak lanjut ke step berikutnya. Akan tetapi entah bagaimana caranya beberapa hari kemudian saya kemudian dipanggil untuk masuk ke tahapan berikutnya. Begitu. Yaitu sekelumit kisah di pendaftaran tahun 2017 ya pada waktu itu. Ada sempat terjadi demikian. Mungkin sekarang sistemnya sudah lebih diperbaiki atau lebih diperketat ya. Nanti teman-teman yang memang ingin mendaftar sebagai dosen cum laude mungkin bisa lebih mencermati apakah lulusan dari luar negeri itu bisa mendaftar yang itu atau tidak ya. Dan benar banget saran dari Kak Claudia, kalau misalnya mau menanyakan sesuatu sampaikan pertanyaan yang ada bukti tertulisnya. Karena pada waktu itu saya hanya menanyakan lewat telepon ya pada akhirnya ketika saya bertanya-tanya kok saya nggak lolos ya ke tahap berikutnya, padahal harusnya kan lolos. Nah itu ngobrol lewat telepon seolah-olah sudah clear, tapi ternyata berikutnya ada tahap-tahapan yang harus saya lalui yang tiba-tiba harus dipanggil ulang begitu. Jadi agak kaget waktu itu orang-orang, "Loh ini kan Fikri kemarin tidak lulus, tapi kemudian kok tiba-tiba beberapa hari berikutnya kok dipanggil untuk tes tahap berikutnya." Jadi agak membingungkan gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman bisa untuk meng-cross check atau memberikan pertanyaan kepada admin, kepada orang yang berwenang ya, yang ada bukti tertulisnya. Itu akan lebih aman begitu. Berikutnya untuk pendaftaran, ini semuanya terpadu ya, kalau saya lihat sampai saat ini pun harusnya nih entah itu dari Kemenak atau apa ini Kementerian Perdagangan atau kementerian yang lain itu perlu mendaftar di sscasn.bkn.go.id. Silakan dicek aja apakah sekarang ada perubahan atau tidak, tapi terakhir saya ngecek itu nggak ada perubahan ya. Jadi nanti teman-teman kalau ingin mendaftar di kementerian apapun mau nggak mau memang harus melalui tahapan ini dulu, harus di bkn.go.id begitu. Nanti pilih instansi. Jadi di tahap ini teman-teman sudah harus tahu ingin mendaftar apa ya. Kemudian juga akan mencetak kartu pendaftaran. Berikutnya tahapan seleksi.
Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang ada di kementerian yang lain. Tadi kan kalau Kak Claudia itu memecah wawancara ke dalam satu seleksi khusus gitu ya. Tapi kalau di sini wawancara itu ada, tetapi masuk ke dalam yang SKB. Jadi pada dasarnya tahapan seleksi CPNS di Kemenak itu ada 3 macam, maksudnya 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini adalah hal-hal yang sangat basic yang pertama kali kita lakukan. Nanti akan dicek ijazah kita, akreditasinya sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kemudian jurusan yang kita lamar itu sudah sesuai dengan latar belakang kita atau tidak. Kemudian persyaratan-persyaratan yang mungkin remeh-temeh ya, kayak kata Kak Claudia tadi misalnya hurufnya harus seperti apa, kemudian mapnya harus bagaimana. Nah, itu akan disortir, akan filter di dalam tahap seleksi administrasi. Kemudian setelah administrasi nanti ada yang namanya seleksi kompetensi dasar atau kita menyingkatnya dengan SKB. SKD, sorry. SKD ini memiliki proporsi nilai 40% dari perjalanan tes CPNS kita. Jadi nih kalau dalam CPNS nih misalnya ada range 0 sampai 100, maka 40-nya itu didapatkan dari nilai SKD ya. Jadi jangan memiliki target hanya pokoknya aku lulus passing grade SKD gitu aja, enggak, tapi kejarlah nilai yang setinggi-tingginya di setiap proses ya, mulai SKD hingga SKB, insya Allah kalau lulus ya, amin. Mmm, eee, milikilah target yang setinggi-tingginya mulai dari SKD, karena di situ nanti nilai kalian akan diperhitungkan di tahapan akhir, begitu. Jadi meskipun SKD ini sudah berlalu ya, kita kemudian menjalani SKB, kemudian lulus SKB nilainya tertinggi, tapi kalau SKD-nya nilainya sangat rendah dan ternyata kalau dihitung-hitung nih 40% sama 60% itu ternyata kita ada di bawah saingan-saingan kita ya, sama aja nggak lolos. Jadi pokoknya kalau bisa memberikan saran, buat target setinggi mungkin. Jangan menggampangkan, pokoknya SKD itu lolos passing grade gitu aja, enggak. Tapi usahakanlah sebaik mungkin karena nilai kita itu tetap akan diperhitungkan hingga perhitungan akhir, begitu. Sistemnya adalah menggunakan CAT, jadi semuanya terpadu, soal-soalnya juga serentak dan itu dilakukan dalam satu waktu ya. Untuk itu kita perlu pergi perlu ke tempat atau lokasi CAT. Biasanya nanti akan ada pengumuman lebih lanjut kita akan melaksanakan CAT itu di mana. Jadi CAT ini kalau pada zaman saya dulu meskipun waktu itu kayaknya sudah pandemi ya, mulai awal-awal pandemi. Nah, itu tetap tetap di lokasi yang sudah ditetapkan panitia, nggak di rumah masing-masing ya, begitu. Kemudian setelah SKD, kita akan menuju ke seleksi berikutnya, yaitu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Yang namanya seleksi kompetensi bidang itu sudah pasti akan lebih spesifik, pertanyaan-pertanyaan dan berbagai macam tesnya itu akan lebih mengarah kepada formasi yang kita daftar. Ketika kita mendaftar sebagai seorang dosen atau guru, ya sudah pasti nanti tes-tesnya tidak akan jauh-jauh dari kompetensi mengajar kita. Gimana sih kita ini kalau ngajar, apakah sudah cocok jadi dosen atau tidak? Bagaimana kita menjadi guru, apakah kita ini sudah terlihat kredibel atau tidak? Seperti itu. Jadi nggak sangat umum ya. Ini adalah tahapan yang sudah disesuaikan dengan bidang masing-masing. Di dalam SKB ini ada beberapa tahapan. Kalau di Kemenak sendiri, kami melaksanakannya 3 hari yang berbeda ya, karena ada 3 tahapan di dalam SKB itu sendiri. Yang pertama adalah praktek kerja, seperti yang saya bilang tadi, karena dosen ya berarti harus mengajar, itu yang dilakukan pada waktu SKB di bagian praktek kerja. Ini memiliki nilai 35%, jadi harus benar-benar dipersiapkan banget ya. Kemudian yang kedua adalah psikotes. Psikotesnya juga menggunakan sistem CAT, artinya itu terpadu dalam satu waktu, semua harus di satu lokasi yang ditentukan oleh panitia, dan kita menjawab pertanyaan lewat komputer kita masing-masing.
begitu. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Karena saat ini masih sedang pandemik dan juga pada waktu itu saya menjalaninya juga lagi pandemik ya. Itu wawancara insya Allah akan diselenggarakan secara online, tetapi kita tetap harus berada di lokasi begitu ya. Tentunya dengan prosedur atau protokol kesehatan yang ketat begitu ya. Jadi kalau diamati di sini modal untuk melaksanakan SKB itu kita harus punya gadget ya, kita harus punya device untuk mengerjakan soal-soal nantinya. Untuk wawancara, untuk mengajar itu kita harus punya komputer yang mumpuni. Kalau laptop kita nih misalnya speknya itu tidak terlalu tinggi, misalnya kita sering mengeluhkan laptop kita itu sering lemot, sering nge-shutdown sendiri, atau dia kapasitasnya tidak terlalu besar dan macam-macam, jangan gunakan. Kalian bisa menggunakan yang benar-benar fit dengan spek yang paling tinggi. Karena nantinya nanti akan ada slide sendiri yang menunjukkan sistem untuk mengerjakan psikotes pada waktu SKB. Nah, di situ kalian perlu komputer atau laptop dengan spek yang tinggi ya. Jadi nanti bisa diusahakan entah itu pinjam atau memang kalau berencana niat banget ya mau beli ya harus beli yang bagus sekalian gitu untuk mempersiapkan tes SKB ini. Begitu. Pastikan kameranya juga berfungsi dengan baik. Pada waktu itu kamera saya tidak berfungsi dengan baik, jadi saya harus punya kamera portable ya. Apapun itu nggak apa-apa, silakan. Tapi saran saya nih, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, bisa kok kita itu memanfaatkan HP kita sebagai kamera gitu. Jadi materinya nih ada di laptop, tapi kita memanfaatkan kameranya pakai HP gitu, pakai Droid Cam. Itu memang bisa, memungkinkan. Akan tetapi kita nyeting pakai HP sama pakai kamera portable, itu akan lebih cepat pakai kamera portable. Jadi saya sarankan kalau kamera, laptop teman-teman itu kurang fit gitu, bisa beli yang kamera portable aja daripada memanfaatkan HP nantinya. Karena kita tuh SKB itu cuman diberi waktu yang sangat singkat, mengajar aja cuman 5 menit ya. Artinya kita nggak bisa buang-buang waktu untuk menyeting yang ya menguras waktu, begitu. Oke, ini ketentuan lain, oke berikutnya akreditasi. Untuk yang mendaftar formasi cum laude, itu harus memiliki atau harus mengusahakan nantinya akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Sementara nanti formasi selain cum laude itu atau ya, jadi kita bisa memberikan, akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Nah, yang dari luar negeri ini tidak perlu akreditasi, karena saat ini memang belum ada sistem yang menaungi, menaungi akreditasi dari luar negeri. Kalau ijazahnya sendiri itu memang ada ijazah penyetaraan dari Dikti, tapi kalau akreditasi kita nggak ada. Jadi ya nggak usah memaksakan cari-cari di tempat asal kita gitu, di negara tempat kita kuliah, tidak perlu, ya. Berikutnya file submission. Nah, ini yang membedakan antara tes CPNS yang sekarang dengan yang dulu-dulu ya. Ketika dulu tidak ada pandemik, berkas itu secara fisik harus dikumpulkan, disubmit ke PO Box masing-masing ya. Tetapi kalau untuk sekarang, dan saya yakin sekarang pun juga demikian, berkas fisik itu tidak diminta. Kita tidak perlu menyerahkan, mengirim ke lewat map yang harus dikirimkan ke alamat panitia, begitu nggak ada. Semuanya hanya dikirim, diupload di SSCN saja. Benar-benar terpadu dan memudahkan peserta sebenarnya. Nah, ini yang tadi disebut oleh Kak Claudia ya. Jadi benar-benar kalau kita akan mendaftar itu pastikan semuanya itu sudah sesuai dengan persyaratan. Di sini ada FAQ atau beberapa pertanyaan yang sangat detail ya terkait dengan nantinya kan harus ada surat lamaran. Nah, itu harus ditulis seperti apa? Boleh nggak tulisannya Latin atau lurus, tegak berdiri kayak gitu. Nah, itu semuanya pastikan di website atau lebih ke ini ya, sosial media dari kementerian masing-masing. Saya rasa sih akan lebih lebih jelas atau lebih banyak di sosial media tempat kita mendaftar. Nah, ini saya mendapatkannya dari
Instagramnya CPNS Kemenak 2019. Di sini dijelaskan secara detail bahwa tintanya pun harus hitam, kemudian penulisan tanggal di bawah ya, biasanya kan hormat kami, siapa gitu, hormat saya, tertanggal berapa. Nah itu pun itu juga harus dipikirkan dan harus sesuai. Ya, dimana kalau penulisan tanggal itu disesuaikan tanggal submit kita. Gitu ya. Berikutnya jumlah pelamar ternyata lumayan banyak pada waktu tahun 2019. Ini kalau saya hitung ya, kalau misalnya pelamar ada 200 sekian ribu, kemudian formasinya ada 5 ribuan, ini kalau dihitung nih kira-kira kansnya itu 1:38. Jadi kita nih akan bersaing dengan 37 orang lainnya. Yaitu kalau disamaratakan seperti itu. Tetapi pada realnya tentu tidak mutlak satu orang akan bersaingan dengan 37 orang, akan tetapi pasti beragam ya. Contohnya saya dulu tuh tidak sebanyak tidak sebanyak formasi yang lain ya, karena mungkin yang berniat untuk menjadi dosen tidak sebanyak pelamar yang lainnya, sehingga saingan saya pun tidak sampai 37 begitu. Kemudian, nah nanti akan ada hasil seleksi CPNS bagian administrasi, nanti bisa dilihat di SSCN juga. Pokoknya semuanya terpadu, pengumuman dan juga pendaftaran itu ada di website tersebut. Dan di sini tuh tes CPNS sekarang itu sangat transparan dan juga clear ya. Ketika kalian merasa ada kejanggalan, misalnya nih, loh jurusan saya sudah sesuai, kemudian formasi yang saya daftar juga sudah sesuai, kok nggak lulus ya? Misalnya ada yang beranggapan seperti itu, merasa bahwa dirinya sudah baik pendaftarannya, tapi kok ini gagal gitu. Itu kita bisa melakukan sanggahan kepada panitia, kepada penyelenggara begitu. Ya, misalnya nih kita dibilang jurusannya tidak sesuai, alasan ketidaklulusannya adalah seperti itu. Padahal setelah di cross check sebenarnya sesuai. Nah, itu teman-teman bisa melakukan sanggahan. Oke, ini persiapan-persiapannya ini hal yang sangat detail ya, baju putih, sepatu pantofel hitam, kemudian KTP, terus kertas ujian asli kayak gitu. Tata tertib. Nah, kisi-kisinya. Ini dimanapun teman-teman mendaftar, ini sudah pasti akan mendapati pertanyaan-pertanyaan dari SKD yang berkaitan dengan ini semua. Pertama ada TKP ya, TKP itu bukan tempat kejadian perkara ya, tapi tes karakteristik pribadi, di mana ini sebenarnya soalnya sangat nyantai gitu untuk mengerti bahwa kita ini adalah calon pegawai yang profesional atau tidak. Misalnya nih, Anda akan berangkat ke tempat kerja, tapi di tengah jalan ada seorang nenek yang sedang kesakitan karena terjatuh dari motornya. Apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Biasanya ada pertanyaan yang semacam itu. Yang pertama, jawabannya akan mengantarkan nenek tersebut ke dokter terlebih dahulu. Kedua, saya akan tetap lanjut ke tempat kerja. Kemudian ketiga, ada apa yang lainnya. Nah, itu seingat saya itu tesnya tidak jauh dari hal tersebut. Nah, ini ada triknya ya teman-teman ya. Jangan menganggap bahwa ini kan bisa dijawab dengan menyesuaikan apa yang ada di pikiranku aja. Enggak, tapi ini ada triknya kalau teman-teman pengen mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi apa yang terbaik bagi kita itu kan belum tentu terbaik bagi penyelenggara kan. Ini kita juga harus mempelajari. Banyak-banyak cari tahu di YouTube misalnya, atau di webnya masing-masing, atau di akun Instagram atau media sosial dari kementerian tempat kita mendaftar begitu. Kemudian TWK, ini tes wawasan kebangsaan. Ini nggak ada cara lain selain teman-teman harus menghafalkan berbagai macam yang ada di sini ya. Kalian bisa cari di di web di Google banyak, atau tadi ada tips untuk mencarinya di Telegram, ada beberapa kelompok yang memang mengulas soal-soal demikian. Nah, itu bisa diikuti itu. Atau kalau saya dulu itu memang punya persediaan buku untuk CPNS tahun-tahun dulu gitu ya. Nah, itu saya manfaatkan, saya baca-baca materinya gitu. Ada yang berkaitan dengan sejarah negara ini, ada yang berkaitan dengan nasionalisme, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, dan segala macamnya. Nanti ada
ada soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia kan. Itu kalau menurut saya di antara TWK ini itu yang paling gampang. Jadi manfaatkan kalau yang pas soal bahasa Indonesia itu harus benar ya, karena disitulah saya bisa menggenjot nilai. Kalau soal-soalnya itu yang berkaitan dengan sejarah atau politik ya mungkin saya menyerah ya, nggak sebegitu penting dalam hal itu. Mungkin saya akan memaklumi kalau jawaban saya salah. Tapi kalau pas bagian bahasa Indonesia, nah, itu akan sangat mengecewakan kalau misalnya sampai salah. Nah, jadi kita harus tahu nih bagian strength-nya kita itu di mana. Nah, itu yang harus digenjot untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian TIU, TIU itu tes intelijensia umum, penilaian meliputi kemampuan verbal, ada analogi, silogisme, analitis, ada kemampuan numerik, nanti misalnya ada mirror gitu ya. Bentuk ini kalau misalnya di mirror itu nanti jadinya seperti apa. Nah, yang seperti itu, hal-hal yang bisa kita pelajari, kita sebenarnya pasti bisa menjawab, akan tetapi apakah waktu untuk menjawab itu cepat? Nah, itu yang perlu kita usahakan. Jadi, banyak-banyak berlatih caranya untuk TIU ini, karena semakin cepat kita menjawab, akan semakin banyak waktu kita untuk mengecek atau menjawab soal-soal yang lainnya, ya. Kalau tips untuk TIU-nya seperti itu. Nanti ini ada ambang batas SKD CPNS ya. Jadi minimal itu kita akan mendapatkan atau passing grade-nya atau minimal itu berapa sih? Ya ini loh nilainya TKP itu minimal 126, TIU 80, TWK 65, bisa dijumlah sendiri ya. 300-an deh kayaknya. Tapi jangan puas hanya mendapatkan nilai segitu. Saran saya ya, pasang target yang maksimal. Maksimal tuh berapa sih? Kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan skor yang perfect sampai 500 gitu misalnya, alhamdulillah itu maksimal namanya. Tapi ini sekilas info aja, kalau di tahun saya dulu itu yang terbaiknya berskor 466. Itu berarti almost perfect ya teman-teman. Jadi silakan pasang target sendiri, yang pasti harus berani untuk pasang target yang tinggi. Begitu. Karena ingat saingan kita itu bukan cuma 1-2 orang, 37 orang itu tadi loh. Kalau kita nggak memaksimalkan sejak awal, nah itu ya akan tebal. Oke, ini 3 kali jumlah formasi yang dilamar. Jadi nanti ketika sudah lulus tes administrasi, kita ke SKD kan. Nah, di SKD nanti CAT-nya itu akan langsung terpampang gitu, nilai kita itu berapa. Nah, nanti akan di-ranking, kira-kira yang tertinggi itu berapa orang ya yang butuh untuk diambil ke babak atau seleksi berikutnya. Cara ngitungnya adalah 3 kali jumlah formasi yang dilamar. Kalau yang saya daftar kemarin itu hanya diambil 1 aja orangnya. Jadi kalau ada 1 orang yang diambil, maka nanti yang lolos atau diloloskan ke tahap SKB itu ada 3 orang. Ya, cara menghitungnya begitu. Nah, nanti akan ada yang seperti ini nih. Totalnya ini bisa kita lihat yang 3 tertinggi siapa. Nah, ini kalau ikut tes CPNS dosen Kemenak kemarin, maka yang akan lolos ke babak SKB ya Alejandro, Belinda, sama Douglas gitu. Oke, ini ada oke waktunya ternyata sudah mau jam 5 ya, jadi ini saya cepetin aja. Ini kalau ada nilai kembar, panitia atau penyelenggara itu punya cara sendiri untuk bagaimana cara menentukannya, bisa dibaca di sini ya. Ini suasana SKD, waktu itu masih awal-awal pandemi deh, insya Allah. Jadi masih berani untuk menyelenggarakan SKD yang ya kerumunan seperti ini. Kemudian ini ya, tes CPNS zaman sekarang itu kalau menurut saya transparan banget. Jadi once kita selesai SKD itu, nanti nilai-nilai kita tuh akan di-print dan langsung ditempel di papan pengumuman. Sehingga kita bisa mencari tahu nih saingan kita itu di apa ini namanya ada di peringkat berapa sih, kira-kira saya ini bakalan bisa masuk ke SKB nggak sih? Itu sudah bisa kita prediksi pada tahap ini ya, transparansi nilai SKD ini, begitu. Oke, ini tadi sudah saya bahas ya. Ini ada beberapa istilah yang perlu teman-teman pelajari juga. Nanti kalau sudah pada tahapnya itu akan sendirinya mengetahui sih bahwa kalau B itu passing grade artinya
mmm, ya P atau PL itu berhak ikut SKB karena L itu stands for lulus biasanya, TH tidak hadir ujian, TL tidak lulus, dan segala macam. Ini dulu ada ada dramanya ya teman-teman pada waktu saya mendaftar itu, karena, awal-awal pandemi. Jadi pemerintah itu, para penyelenggara juga itu sepertinya, butuh merumuskan model tes yang cocok itu lumayan lama. Jadi bayangin nih awal awal tahun itu kita SKD, kemudian SKB-nya sendiri akhir tahun. Sehingga waktu menunggu ini sangat-sangat lama. Sehingga pada waktu itu ada gosip yang beredar kalau SKB nanti akan ditinggalkan. Maksudnya tidak akan ada SKB. Kemudian nanti nilai SKB itu diambil dari SKD aja, kayak gitu. Ada banyak gosip yang berseliweran. Tetapi pemerintah sudah memastikan di dalam surat berikut ini bahwa mereka akan tetap menyelenggarakan SKB dengan protokol kesehatan. Praktik kerja 35%. Nah, ini teman-teman juga harus mengetahui berapa persentase yang akan diterapkan di dalam tes kita. Kalau sudah tahu praktek kerja itu bobotnya lumayan besar, maka maksimalkan begitu untuk mengukur kesesuaian atau kemampuan peserta dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini ada keistimewaan bagi para dosen, guru ya lebih tepatnya, kalau dosen kayaknya belum diterapkan, semoga nantinya diterapkan juga kalau ada yang mau daftar dosen. Jadi untuk guru, yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya, sertifikat profesional, pokoknya sertifikat ini tuh yang menunjukkan bahwa seorang guru itu sudah dianggap profesional lah ya untuk mengajar, itu bisa digunakan atau disubmit sebagai, pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Wah, berarti besar sekali ya bobot dari sertifikat pendidik ini. Jadi saran saya kalau teman-teman ini mendaftar sebagai guru dan sudah punya serdik, ini perlu banget untuk disubmit sebagai, salah satu ini ya, booster booster nilai kita, yang aslinya mungkin nilai kita cuman 8 sekian gitu misalnya, tapi karena ada serdik kita bisa dapat nilai 100 gitu. Oke, semua dilaksanakan menggunakan Zoom meeting. Nah, ini ada juga psikotes, karena pada tahun-tahun lalu ini Kemenak itu sangat concern terhadap moderasi beragama, maka banyak sekali tes, soal-soal tes yang di psikotes ini yang berkaitan dengan moderasi beragama. Cara untuk mempelajarinya, kita harus mempelajari buku modul moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kemenak. Ya, jadi itu tidak ada cara lain selain mempelajari itu. Kemudian juga saya pernah mendapatkan tips ya dalam pengerjaan psikotes. Ada psikotes yang bertujuan untuk melihat kita ini orangnya yakin nggak sih, orangnya tuh pede nggak sih. Jadi misalnya ada jawaban 3 pilihan ya, setuju, ragu, atau netral, dan tidak setuju. Maka kalian jangan memilih di tengah-tengah. Pilihlah setuju atau tidak setuju. Karena tes yang semacam itu biasanya untuk mencari tahu kepedean dari seseorang. Kalau terlalu banyak yang netral, nah itu bisa dibilang bahwa wah, anak ini pelin-pelan atau penakut atau gimana ya. Jadi tipsnya untuk mengerjakan psikotes yang semacam itu adalah pilih yang tidak setuju sekalian atau yang setuju sekalian gitu. Tidak ada benar salah, tapi untuk melihat keyakinan kita. Berikutnya, nah ini ada drama juga. Pokoknya lumayan banyak cerita ya pada waktu itu. Waktu itu saya dan rekan-rekan peserta atau pejuang CPNS ya sudah mengerjakan psikotes, tapi ternyata karena sistemnya kayaknya was not ready gitu, akhirnya harus reschedule. Ya gitu deh, dijalani aja. Nah ini adalah sistem atau web ya nantinya aplikasi yang akan kita gunakan untuk tes. Ini yang saya bilang bahwa laptop kita speknya harus tinggi supaya bisa support ini tes ini. Oke, sudah selesai tahun 2019 pada bulan Oktober. Kemudian, nah ini adalah hasil saya pada waktu itu. Saya blak-blakan aja sih. Sebenarnya nilai saya nggak tinggi-tinggi banget, akan tetapi alhamdulillah ya memang sudah rezekinya ya. Tapi selain itu kalau kalian bisa melihat
SKD saya tuh ternyata tidak tinggi ya, cuman peringkat kedua pada waktu itu. Tetapi saya menggenjotnya di bagian SKB atau yang di tahapan yang akhir itu, yang ada psikotes, ada wawancara, sama ini juga, sama praktek kerja itu tadi. Waktu itu saya benar-benar berjuang pada waktu yang tahapan terakhir ini, karena saingan saya nih, namanya siapa nih, Raga Bagus sama Nur Afni. Ini kedua-duanya ini adalah alumni Sunan Ampel, adalah alumni UIN Sunan Ampel. Jadi ya kalau di logika sebenarnya mereka akan lebih seneng dong, akan lebih merasa dekat kalau misalnya ini bisa bekerja sama lagi dengan para alumninya. Nah, karena tahu bahwa saingan saya adalah orang-orang lulusan UINSA dan ada yang juga sedang mengajar sebagai dosen LB di situ, maka saya harus benar-benar master di SKP dan alhamdulillah itu tercapai begitu. Nah, tipsnya juga SKB pada waktu wawancara itu kita benar-benar harus tahu apa yang sedang menjadi concern dari sebuah kementerian pada waktu itu. Karena pada waktu saya mendaftar itu concernnya Kemenak adalah pada moderasi beragama. Saya benar-benar menghafalkan pasal-pasal yang menunjukkan jaminan ketenangan beragama, misalnya menjalankan ibadah beragama, kemudian ayat-ayat yang menunjukkan adanya moderasi beragama, kemudian jawaban-jawaban yang kira-kira itu sesuai dengan kita tapi tidak sampai melanggar tetap terlihat toleransinya. Begitu. Jadi kita harus main halus gitu untuk wawancara karena kita ingin mengambil kesan yang baik dari si pewawancara kita. Begitu. Oke, setelah lulus nanti kita akan diberi NIP ya, harap bersabar karena nggak ujuk-ujuk ya, kita butuh beberapa bulan untuk mendapatkannya. Dan pada akhirnya pada waktu Februari 2021 saya sudah resmi masuk di UINSA. Ini penyerahan SK saya diberikan oleh rektor. Tips dari saya singkat aja, persiapkan dengan matang. CPNS ini bukan salah satu tes yang bisa dikerjakan secara SKS ya. Kalian kalau misalnya punya kumpulan soal perlu tryout mengeluarkan 100.000 gitu misalnya untuk beli soal-soal atau langganan soal-soal tryout, itu lakukan aja, enggak apa-apa. Saya dulu ikut yang tryout seperti itu. Kemudian kalau ada rezeki lebih nih, ada loh teman saya itu yang ikut kursus sampean, kursus untuk lolos CPNS dan itu it works gitu pada waktu itu. Jadi teman saya ini bukan dari lulusan universitas yang bergengsi. Saingannya dia anak dari UI, ada yang lulus dari luar negeri, ada yang memang sudah menjadi dosen di tempat yang dia daftar. Tapi kenapa? Teman saya ini dia bisa lolos CPNS padahal universitasnya itu tidak bergengsi, kemudian dilihat dari pengalaman juga lebih banyak saingan-saingannya, tapi dia lolos karena dia banyak sekali persiapan. Persiapannya sangat matang, dilakukan sejak awal ikut kursus itu tadi. Kemudian kenali keunggulan diri sendiri, di bagian mana kalian harus bisa mengenjot nilai, kalau saya sih di SKB itu tadi ya. Nah, kalian perlu tahu kalau kalian kuatnya di mana. Kemudian petakan kekuatan lawan, kalau perlu kita googling ya, teman saya atau saingan saya itu mereka dari mana aja sih, kira-kira dengan cara apa kita bisa mengalahkan mereka. Kemudian ya sudah pasti kita harus berdoa, karena yang namanya lulus atau tidaknya CPNS itu termasuk takdir ya, rezeki-rezekian. Jadi bisalah kita nego sama yang di atas gitu dengan cara berdoa, begitu. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas atensi yang diberikan pada presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih banyak Bu Fikri. Insightful sekali ternyata sebegitu panjangnya ya Bu menjadi seorang dosen tuh Salsa baru tahu dan baru dengar dari Bu Fikri. Iya, sepanjang itu. Semangat ya tapi. Iya Ibu. Kita undang lagi bareng bersama kita ada Kak Claudia. Oke, mungkin untuk Bu Fikri bisa di share screen-nya, bisa di stop dulu Ibu. Oke. Nah, tadi kan udah ada penjelasan dari sisi kementerian, juga dari sisi dosen. Nah, ini udah ada beberapa teman-teman yang bertanya mengenai tes CPNS. Yang pertama ada dari Audina. Selamat sore Kak Claudia. Oh, ini buat Kak Claudia dulu. Perkenalkan saya Audina. Sebelumnya mohon maaf
Kak, apabila ternyata jawaban dari pertanyaan ini sudah sempat dipaparkan, mohon izin ingin bertanya perihal detail perbedaan jenis jabatan fungsional dan non-fungsional. Apakah saat pendaftar memang sudah dijelaskan kita masuknya ke bagian mana? Nah, silakan monggo Kak Claudia untuk dijelaskan terkait pertanyaan dari Kak Audina. Oke, jadi makasih pertanyaannya ya, Dina. Fungsional non-fungsional itu memang setiap kementerian itu pasti punya keduanya gitu, dan fungsional sendiri nanti ada yang dibilang fungsional umum, ada yang dibilang fungsional khusus gitu. Tetapi perlu diketahui sebenarnya pemerintah sendiri itu sedang mengarah ke semua PNS itu fungsional. Jadi punya jenjang karir yang jelas, punya perhitungan angka kredit yang jelas. Aku kasih contoh, di Kementerian Perdagangan salah satu jabatan yang paling banyak itu adalah analis perdagangan gitu. Analis perdagangan sampai hari ini belum fungsional khusus, tetapi sedang diajukan. Biasanya pengajuannya itu ada dari LAN gitu ya, ke urusannya sama LAN kalau nggak salah, sama Kemenpan RB. Jadi di antara dua itu untuk mengajukan. Tapi kalau ditanya apakah kita bisa tahu jabatan kita itu fungsional umum, fungsional khusus, atau yang belum sama sekali direncanakan ke fungsional, belum diajukan? Nggak semua jabatan kita bisa kepoin sih. Kayak contohnya jabatan atau formasi yang aku lamar itu susah banget untuk googlingnya gitu, dan aku baru tahu saat masuk, oh ternyata memang belum fungsional. Sejujurnya sempat saat itu di awal tuh aku berkecil hati gitu, kayak aduh kok sedih ya gitu, kenapa kok nggak aku lamar analis perdagangan, padahal HI bisa dan itu udah menuju ke fungsional gitu kan, sedangkan jurusanku masih jauh belum direncanakan ke fungsional. Tapi waktu di briefing sama atasanku, sama senior-seniorku dipetakan gitu bahwa yang non-fungsional tuh punya privilege-nya sendiri, yaitu kalau kamu masih mau loncat-loncat explore, direktoratnya ganti, atau divisinya gitu ya, istilahnya mau berpindah, masih boleh gitu. Makanya sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Makanya aku jadi merasa nggak rugi-rugi amat, walaupun nggak non-fungsional, walaupun belum fungsional, karena artinya kesempatanku untuk ekspor juga lebih besar. Pertanyaan kedua, itu semoga menjawab ya pertanyaan yang pertama, perbedaan persisnya. Tapi sekali lagi gini sih, jangan terpaku sama itu gitu, daripada memikirkan itu fungsional atau enggak dan lain-lain, lebih baik fokuskan ke pertama pasti mempersiapkan, dan kedua memang jabatan tersebut kamu minati, itu menurutku jauh lebih penting gitu ya, memang sesuai dan nantinya dijalaninya dengan lebih enak, plus waktu wawancara pun punya jawaban yang relevan. Nah, untuk kalau yang pertanyaan kedua, apakah waktu ngelamar kita ada pilihannya gitu? Enggak, pasti aku nggak pernah tahu sih ngelihat kementerian yang menyebutkan itu statusnya fungsional atau enggak. Kita harus riset sendiri. Nah, tadi sambil menunggu, aku menemukan satu link yang aku taruh di Zoom ya, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa kepoin dari sana, itu dijelasin cukup detail jabatan-jabatan apa aja yang sudah termasuk fungsional dari rumpun-rumpun, baik itu rumpun medis, komputer, perdagangan, ekonomi. Jadi rumpunnya banyak, silakan diekspor sendiri. Menurutku link itu cukup menjawab gitu ya. Terus ciri yang kedua biasanya itu kalau fungsionalnya sudah fungsional khusus ya, yang memang sudah terpetakan, biasanya seperti tadi Bu Fikri jelaskan, kalau dari dosen, dari tenaga pengajar ya, dosen lalu sampai ujungnya profesor, di beberapa jabatan itu biasanya disebut ahli muda gitu, atau pranata. Pranata itu kebanyakan sudah fungsional khusus gitu. Jadi nanti ada jenjangnya dari muda, lalu apa ya, madya kalau nggak salah. Pokoknya ada tingkat-tingkatnya gitu. Itu ciri yang lain. Tapi link yang tadi boleh silahkan dieksplor untuk ngecek apakah jurusan atau formasi kalian itu tergolong fungsional atau bukan. Ya, semoga menjawab, Audina. Oke, terima kasih Kak Klau atas penjelasannya. Kalau dari Kak Audina sendiri udah jelas ya?
Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Kresna. Ini langsung bertanyakan ke Bu Fikri. Ini sepertinya mahasiswanya juga ya, Bu ya? Iya, kangen loh sama semua mahasiswa. Oke, Bu. Ini Kresna nanya, apakah jika untuk menjadi CPNS dosen, seberapa pengaruh pengalaman keahlian profesi menjadi jurnalis, contohnya sebelum menjadi dosen jurnalistik dalam proses penilaian dan tes CPNS? Silakan dijawab, Ibu. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya, Krisna. Untuk ini nanti pada waktu SKB itu kita akan diberi kesempatan ya di dalam websitenya SSCN itu kita akan diberi kesempatan untuk mengupload file-file yang menurut kita bisa menunjang tes kita ini. Nah, saya termasuk salah seorang yang memanfaatkan momen itu banget untuk apa ya, mengupload bukti saya dulu pernah menjadi jurnalis. Kan yang saya daftar adalah dosen jurnalistik. Kemudian saya pernah menjadi seorang jurnalis. Itu menurut saya relatable gitu. Jadi itu termasuk salah satu yang saya upload di situ sebagai bahan penunjang ya penilaian mereka bahwa saya ini nggak kosong-kosong banget loh. Saya unggul di dalam pengalaman sebagai jurnalis dibandingkan teman-teman pesaing lainnya begitu. Dan jangan lupa kita juga harus tahu kita tuh mendaftar apa. Kalau saya kan mendaftar sebagai dosen. Dosennya memang dosen jurnalistik. Akan tetapi yang namanya SKB itu akan lebih fokus pada pengetahuan kita akan profesi kita gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kedosenan ini juga termasuk salah satu yang saya upload di dalam ya pada waktu itu ya, pada waktu SKB itu tadi. Misalnya SK saya fungsional, karena di UPN dulu itu sudah fungsional, asisten ahli, masih tahap baru banget sih ya, tapi itu nggak apa-apa, lumayan saya bisa masukkan juga untuk menunjukkan bahwa saya ini ada pengalaman gitu, ada pengalaman sebagai dosen di universitas sebelumnya. Kemudian saya juga sempat mendapatkan serdos ya, kalau guru itu kan akrabnya dengan sebutan serdik, sertifikat pendidik. Kalau dosen itu lebih sering disebutnya dengan serdos gitu. Sama aja sebenarnya sertifikat profesional gitu. Akan tetapi ya itu saya upload di situ meskipun tidak ada jaminan kalau kita upload, kemudian nilai SKB akan menjadi 100% maksimal seperti yang ada pada guru begitu, akan tetapi itu tetap saya lakukan, saya upload juga, ya untuk menunjukkan bahwa saya ini sebenarnya sebagai dosen itu sudah bisa dibilang profesional, saya sudah mengikuti berbagai tahap untuk mendapatkan sertifikat tersebut, begitu. Jadi ya menurut saya sih, bukan menjadi penentu utama apakah seseorang itu punya pengalaman yang banyak atau tidak, itu bukan faktor utama untuk lolos SKB, akan tetapi bisalah mendukung, menunjang. Karena kalau kita sudah upload itu kesannya akan berbeda kan di mata dari pewawancara, begitu. Oke. Semoga bisa menjawab ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ternyata ini juga ya Bu ya, berarti sebelum, kalau bisa saya rangkum, berarti sebelum kita mendaftar untuk menjadi dosen CPNS, berarti baiknya kita memulai dari dosen yang, maksudnya kayak kita memulai karir sebagai jurnalis. Tadi misalnya Bu Fikri kan mau menjadi dosen jurnalistik. Nah itu tuh berarti kita harus memulai karir kita awalnya dari jurnalis, terus dari dosen yang non-CPNS, kayak gitu-gitu ya Ibu ya? Boleh, itu akan menjadi nilai plus, tapi meskipun tidak punya pengalaman seperti itu, jangan berkecil hati. Contohnya teman saya yang tadi saya sempat ceritakan, dia itu belum ada pengalaman jadi dosen, dia juga dari lulusan universitas swasta yang kurang bergengsi begitu, tapi dia bisa mengalahkan pesaingnya yang dari UI, yang dari luar negeri. Karena apa? Persiapannya sangat matang, nilai SKD-nya paling tinggi, dan pada waktu SKB dia itu habis-habisan mempelajari, menghafalkan berbagai macam hal yang memang relatable terhadap profesinya tersebut. Begitu. Oke, oke. Boleh tapi nggak saklek ya. Oke, oke. Gitu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Gimana Mas Kresna? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, udah cukup ya.
Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Yuda. Nah, izin bertanya kepada kedua pemateri mengenai strategi dalam mengerjakan soal SKD dan tes kesehatan. Dengan waktu yang terbatas, bagaimana cara menjawabnya dengan maksimal dan yang dikerjakan terlebih dahulu TWK, TIU, atau TKP. Terima kasih. Dan untuk tes kesehatan, hal-hal apa saja yang dapat mengagalkan peserta? Begitu. Untuk bisa mungkin dijawab terlebih dahulu sama Kak Claudia. Baik, pertanyaannya nggak ada di kolom ya? Ya, ini Aku dari tidak dia menemukan. salsa private sih. Atau Mas Yuda Oh, mungkin mau tanya sendiri boleh. siap-siap. Oke, tentang waktu ya dan urutan sama tes kesehatan. Hmm. Kalau tentang durasi, saya lupa persisnya. Mungkin nanti Bu Fikri bisa memperjelas dan sebenarnya banyak sih informasinya di internet, waktu kumulatif ya, waktu kumulatifnya berapa. Terus apakah TIU dulu, TWK dulu, atau yang mana dulu? Nanti waktu kita sudah login, jadi nanti ada kita dikasih username, kasih password, kasih kode ruangan, gitu kan? Itu akan langsung otomatis muncul aja salah satu kategorial soal. Jadi setiap selesai kategorial soal itu berpindah ke kategorial yang lain. Kalau ditanya gimana di waktu yang terbatas, bagaimana dengan waktu yang terbatas kita bisa menjawab itu semua dengan baik gitu kan? Nggak ada cara yang lain selain kita latihan. Karena memang kalau teman-teman semakin latihan, teman-teman semakin tahu ritme dan biasanya teman-teman untuk satu pertanyaan itu berapa lama, atau setiap kategori soal tadi itu biasanya paling lama di mana. Jadi makanya tadi di slide aku sempat selipkan latihan dan evaluasi. Yang dievaluasi mungkin tadi aku kurang jelas. Evaluasilah itu. Untuk sekian pertanyaan, teman-teman menghabiskan waktu berapa banyak. Apakah masih sempat untuk mengecek jawaban sekilas atau enggak? Gitu. Hal-hal yang seperti itu diketahui dari latihan. Yang sangat aku rasakan di tahun pertama aku melamar parekraf sama tahun terakhir di Kemendak itu udah jauh beda loh teman-teman. Kalau dulu itu nggak ada tryout online beneran. Jadi yang aku andalkan adalah aku beli buku segebok gede di Gramedia gitu kan. Terus pakai stopwatch HP gitu kan, terus ngerjain sambil ku stopwatch untuk ngecek apakah udah cukup cepat. Nah, nanti evaluasi selanjutnya itu kan kalau buku bagaimanapun terbatas ya kompilasi soalnya. Jadi dihemat-hemat itu waktu tahun pertama. Tapi tahun-tahun berikutnya sudah sangat dimudahkan walaupun aku nggak pernah sama sekali, sejujurnya aku nggak pernah sama sekali ikut tryout online atau kelas persiapan. Bukan karena kepedean sih, tapi karena selalu ada pekerjaan lain gitu kan. Jadi nggak benar-benar melakukan persiapan itu, tapi aku sangat encourage kalau teman-teman mau mempersiapkan dengan serius, ikutilah tryout online dari penyedia yang menurut teman-teman terpercaya, karena itu sangat membantu untuk memetakan ritme, kecepatan teman-teman mengerjakan. Itu untuk SKD gitu ya. Urutannya terserah, kalau aku tipenya apa yang tersaji di depan layar itu yang aku kerjakan. Jadi aku nggak langsung loncat gitu, nggak pernah. Ya, kecuali emang, aduh ini susah banget, nanti harus dipikirin lagi, baru deh aku kosongin. Tapi itu juga sangat jarang. Yang paling sering aku lakukan dari ke-6 tes setiap SKD adalah kalau ada nomor soal yang aku ragu, aku tulis di kertas. Jadi kita semua dapat kertas sama pensil biasanya. Aku kasih catatan 17 gitu doang. Berarti nanti saat ada sisa waktu, aku langsung tahu aku harus ngecek jawaban yang mana. Tapi udah ada jawabannya. Jadi kemungkinan terburuk waktunya habis itu nggak kosong gitu. Tapi kalau ada sisa waktu aku bisa ngecek. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk tes kesehatan aku nggak tahu ya, ini tergantung instansi atau tergantung tahun. Waktu itu di Kemenkumham, aku tuh tes kesehatannya di awal. Jadi sebelum ke SKB gitu. Itu pengecekan umum sebenarnya, plus kayak kan nggak boleh tatoan. Nah, itu memang diperiksa teman-teman, dan mungkin karena Kemenkumham juga semi militer kali ya, aku nggak tahu kenapa dicek seperti itu. Tapi pengalamanku Kemendak ini itu
tes kesehatannya baru setelah kita menyelesaikan pelatihan. Nah, itu setiap instansi berbeda kebijakannya. Teman-teman perlu tahu timing tes kesehatannya. Untuk apa saja yang menggagalkan, balik ke instansi. Ada instansi yang sangat mempedulikan, misalnya kondisi buta warna itu nggak boleh. Tapi ada instansi yang masih menerima untuk kondisi buta warna, terutama yang parsial. Ada juga tentang kondisi fisik yang lain gitu kan. Itu akan setiap instansi berbeda. Aku belum bisa menjawab karena sekarang aku juga masih CPNS. Jadi saya sama Bu Fikri ini sama angkatan CPNS pandemi, masuk 2019, baru mulai operasional di 2021. Nah, saya baru lulus pelatihan itu tepat kemarin gitu. Jadi ini masih menunggu jadwal tes kesehatan gitu ya. Kalau siapa Yuda emang penasaran banget kayak nanti apa aja tes kesehatannya, boleh nanti DM aku suatu hari ya, beberapa bulan setelah ini nanti aku bisa ceritakan gitu. Kalau sekarang mohon maaf detail apa yang dites belum bisa aku bagikan gitu. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut langsung kepada Bu Fikri. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ini terkait dengan tips bagaimana pengerjaan soal-soal SKD. Yang perlu Yuda tahu bahwa untuk SKD itu kita ada 100 soal nantinya yang dikerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya bahwa betapa mepetnya atau betapa singkatnya kita mengerjakan soal dalam setiap satu soalnya tuh palingan kurang dari 1 menit kan kalau kita mau bisa mengerjakan semuanya. Untuk itu tipsnya adalah banyak-banyak berlatih. Seingat saya tes SKD-nya ini akan diawali dari TWK dulu. Jadi bagaimana wawasan kebangsaan kita, kemudian dilanjutkan dengan intelijensia umum, di mana kita nanti akan ya menghitung-hitung, kemudian nanti yang berkaitan dengan silogisme, kemudian ya yang semacam itu ya. Terus nanti di akhir ada TKP atau kepribadian kita, begitu. Nah, kalau saya juga sama sih, tipenya lebih suka mengerjakan dari awal hingga akhir. Kalau yang saya amati di banyak tips yang bertebaran di ini ya YouTube atau yang lainnya, biasanya mereka kan menyarankan untuk mengerjakan yang lebih gampang dulu, yang paling gampang dulu. Di mana paling gampang itu paling ya TIU sama TKP ya, atau lebih ke TKP gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngerjain yang gampang dulu, kita tuh nggak akan sepaneng di awal, kita nggak pusing di awal, sehingga mental kita untuk menyelesaikan semuanya itu bisa terbangun. Coba kalau misalnya kita ngerjain dari yang sulit dulu gitu, dari awal kita sudah menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal-soal yang sulit, sehingga nantinya kita akan kayak ciut hatinya gitu loh. Aduh bisa nggak ya kekejar ini aja untuk ngerjain 10 soal aku sudah habis segini waktu, kayak gitu. Itu banyak tips sih seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk mengerjakan dari awal sampai akhir, dan untuk bagian soal yang memang saya yakin meskipun saya mikir 10 menit pun itu nggak akan ketemu jawabannya, udah saya isi ngarang. Jangan sampai ada nomor yang kita kosongi. Ya, karena di soal SKD itu kita nggak ada sistem minus, jadi sayang banget kalau kita sampai mengosongi, begitu. Kalau ragu akan saya lewati dulu, begitu, tapi kalau memang saya yakin ini nggak bakalan ngerti deh, saya memikirkan sampai sekian menit pun nggak bakal kejawab. Nah, itu baru saya langsung jawab ngarang aja, pokoknya keisi, begitu. Terus tadi apa ya pertanyaannya ya? Selain Untuk tes kisi-kisi kesehatan, Ibu. Oh, kesehatan. Kalau untuk dosen sendiri, kesehatan itu dilakukan pada waktu kemarin setelah dinyatakan lolos SKB, itu kami disuruh untuk melakukan tes kesehatan, sekaligus pemberkasan juga. Nah, tes kesehatannya ini sangat-sangat umum ya, misalnya bebas narkoba, begitu. Yang bisa membatalkan seseorang untuk jadi CPNS karena tes kesehatannya itu adalah di bagian narkoba, kalau di dosen ya. Jadi misalnya nih ketahuan ini habis konsumsi narkoba, nah itu ya sorry, goodbye gitu. Gitu. Dan insya Allah tes kesehatan kalau untuk dosen ini tidak terlalu signifikan sampai bisa menggagalkan posisi seseorang ya. Jadi
insya Allah kalau sudah di tahap tes kesehatan itu sudah tinggal lanjut aja. Begitu sih kalau pengalaman saya. Oke, Mas Yuda sudah jelas ya dari penjelasan kedua speaker hari ini. Oke, Salsa rasa juga sudah cukup untuk penjelasannya, sudah sangat jelas dan insightful sekali. Oke, terima kasih Mas Yuda. Nah, untuk menutup sesi tanya jawab di sore hari ini, mungkin Salsa boleh dengar sepatah dua patah kata atau last statement dari Bu Fikri maupun Kak Claudia. Mungkin dari Bu Fikri terlebih dahulu. Sebentar. Iya, tes CPNS itu adalah tes yang perlu disiapkan dengan matang. Jadi tipsnya untuk teman-teman yang ingin menjadi pejuang CPNS, lakukan persiapan sedari dini supaya nanti pada waktu tes sudah siap ya. Kemudian jangan lupa berdoa karena yang menentukan sukses atau lolos tidaknya kita itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak-banyak berdoa. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Kalau untuk Kak Claudia, apa last statement-nya nih, Kak? Selamat berjuang. Siapapun yang ada di sini berarti sedang menjadi pejuang, menjadi abdi negara, menjadi ASN. Semoga apa yang saya dan Bu Fikri bagikan juga berguna. Yang terpenting adalah mindful, teman-teman, atas pilihan ini. Ini karir tidak menentukan siapa kita. Karir adalah alat untuk kita mewarnai hidup kita gitu. Jadi kalaupun gagal, jangan berkecil hati karena masih banyak hal lain, terutama di sini kayaknya kebanyakan fresh graduate. Oh, banyak banget teman-teman yang teman-teman masih bisa ekspor. Cuma kalau memang teman-teman punya niat menjadi ASN, cobalah setiap tahun. Kalau udah mau nyerah, ingat ada orang yang baru keterima di tes ke-6, ada yang di tes ke-9 mungkin, tapi cobalah terus karena itu akan memproses kita menjadi orang yang juga lebih baik kok. Semangat, good luck. Oke.